Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita semua dikumpulkan kembali di majelis rutinan malam Sabtu ini. Semoga kumpulnya kita memancing rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, dan kelak ketika wafat diberi kesempurnaan husnul khatimah, bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Fa huwal qadimu wa ma siwahu hadith wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluq wa kalamuhu qadimun kasairi sifatih li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fid dhati wal af'ali was sifat subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Fahuwal qadimu, maka adapun Allah al-qadimu, maha dahulu. Wa ma siwahu, dan apapun selain Allah, hadisun adalah sesuatu yang baru. Wa huwa al-khaliqu, Allah adalah al-khaliq, yang menciptakan. Wa ma siwahu, dan yang selain Allah, makhlukun, adalah makhluk. Wa kalamuhu, adapun kalamnya Allah, firmannya Allah, qadimun, adalah qadim, dahulu. Kasairi sifati, seperti seluruh sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Li'annahu subhanahu mubayyinun, karena sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, mubayyinun, adalah beda, li jami'il makhluqati, pada seluruh makhluk, beda fiddati, dalam datnya, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatannya, was sifati, dan sifat-sifatnya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha luhur Allah, amma, dari apa-apa, yaqulu, yang telah mengucapkan, yaqulu, yang mengucapkan, al-zalimuna, itu orang-orang yang zalim, uluwan kabira, dengan maha suci, maha luhur, kabiron, yang agung atau besar. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih pembahasan tentang sifat-sifat perinci dari Allah yang wajib kita ketahui. Di sini beliau lanjutkan, Allah adalah Al-Qadim, maha dahulu, selain Allah baru. Allah maha menciptakan, selain Allah makhluk. Kalamnya Allah, firman Allah, Qadim, dahulu. Seperti sifat-sifat Allah yang lain.
Karena Allah itu memang beda dengan semua makhluk, baik dalam zatnya, perbuatannya ataupun sifatnya. Dalam zat tidak ada yang menyamai Allah. Dalam perbuatan tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Dalam sifatnya Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Begitu juga firman Allah, kalamnya Allah itu tidak sama dengan omongan makhluknya. Firman Allah, omongan Allah beda dengan omongan makhluknya. Karena itu firman-Nya Allah itu yang asli tidak membutuhkan huruf, tidak membutuhkan suara. Firman Allah itu aslinya enggak pakai huruf, enggak pakai suara. Lah terus Al-Qur'an itu kan ada hurufnya, ada suaranya kalau dibaca. Maka itu adalah ibarat seperti alih bahasa. Kalau kita ngomong sama mentok atau ngomong sama pitik, otomatis kita alih bahasa dengan bahasane ayam. Kur kan ngoten. Nggak mungkin kita ngomong, ayo bro sini bro, tak kayak makan bro, ya enggak paham ayamnya. Kita alih bahasa kur. Kalau kita ngomong sama mbek kambing, kita pakai mbek. Menyesuaikan yang kita ajak bicara. Nah, begitu juga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, omongan atau firman Allah itu tidak pakai suara, tidak pakai huruf, aslinya begitu. Loh, kenapa? Karena kalau pakai suara berarti Allah membutuhkan suara. Kalau pakai huruf berarti Allah membutuhkan huruf. Sedangkan suara, huruf dan semuanya ini makhluk. Gak mungkin Allah butuh sama makhluk. Walaupun huruf, walaupun suara, Allah gak butuh. Allah maha sempurna, tidak membutuhkan apapun. Bahkan suara, huruf pun Allah gak membutuhkan. Cuman Al-Quran itu dijadikan suara dan huruf oleh Allah, diterjemahkan oleh Jibril supaya kita faham firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu para ulama itu memerinci firman Allah itu ada 4 bentuk. Kalau di total semua ada 4 bentuk. Pertama, wujudun lafdi, berbentuk lafat, yaitu suara. Ini apa ini? Ketika Al-Quran dibaca, pas keluar dari mulut kita itu kan suara aja itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kan suara itu. Hurufnya nggak ada, suara itu. Berupa suara. Ini yang pertama. Ketika dibaca jadi suara. Kemudian yang kedua, wujudun dihniyun. Firman-Nya Allah itu bisa ada di dalam hati. Ketika kita baca Al-Quran dalam hati, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan suara nggak ada, huruf yang nggak kelihatan, wong ning hati. Yang tahu kita sendiri. Sebelah kita nggak dengar, kita baca Quran dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin, huruf suaranya nggak kedengaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wujudun rasmiyun. Wujud dengan tulisan, yaitu yang ditulis di mushaf. Dan mushaf dan Al-Quran, buku Al-Quran itu kan tulisan tok. Kalau nggak dibaca ya suaranya nggak keluar. Nah, kemudian yang keempat, ini yang asli, wujudun hakikiyun, ini yang asli, nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan makhluknya. Nek kula jenengan ngomong niku perlu suara, perlu huruf.
Kalau ndak ada suara, ndak ada huruf, kita nggak akan paham omongan. Tapi omongannya Allah nggak memerlukan suara, nggak memerlukan huruf. Jadi Al-Quran itu aslinya seperti itu. Gambarannya seperti ruh atau nyawa, arwah nih loh. Arwah niku bentuknya piye, letaknya di mana? Kalau jenengan mboten ngertos. Ayo ruh niku ten pundi? Nggak ngerti, urusannya Allah niku. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh, nyawa itu urusannya Allah. Bentuknya gimana? Apakah warnanya putih atau hitam atau gimana? Ruh nyawa itu di mana? Nggak ada yang tahu. Bisanya tahu ada ruh dikasih jasad tubuh kita ini. Ada tubuh kemudian dimasukkan ruh. Oh, ruhnya ada di tubuh. Buktinya bisa gerak. Nek nggak gerak harus mati. Nah, ruhnya nggak ada itu. Kan begitu. Kita bisa paham adanya ruh karena orangnya masih gerak. Ada tubuh yang bergerak. Ada tubuh yang bisa ngomong, bisa melaku ke sana sini, bisa ngombe kopi, gitu. Niku tanda ada ruhnya, ada nyawanya. Lah kalau tubuhnya diam, tidak gerak sama sekali, oh berarti ruhnya sudah nggak ada. Nah seperti itulah ruh ini bisa difahami ada atau tidak karena ada jasad kita ini. Begitu juga firman Allah itu yang faham cuma Allah. Tapi supaya difahami oleh manusia, bisa jadi tuntunan manusia, dijadikanlah huruf dan suara. Koyok tubuh tadi itu biar kelihatan ada ruhnya. Ada huruf, ada suara, biar tahu di situ ada bimbingan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Intine napa sih? Jangan mikir rodok pusing. Intine Allah niku beda sama makhluknya. Wes firmannya, omongannya, semuanya beda. Enggak ono sing sama. Nek sama dengan makhluk itu berarti ya bukan Tuhan. Niku intinya. Firman Allah enggak pakai huruf, enggak pakai suara karena memang Allah beda firmannya, omongannya dengan omongan manusia. Jadi Al-Qur'an niku ada huruf, ada suara, itu ibarat sudah dialih bahasa seperti itu supaya kita paham. Karena kita membutuhkan huruf, membutuhkan suara. Seperti tadi itu kita paham ini masih ada ruhnya apa tidak? Ya tubuh, ada tubuh. Nah, ndak ono tubuh ya nggak tahu ruh itu apa, gimana ya nggak tahu. Seperti itu, oke? Makanya ketika apa itu di zaman para khalifah zaman dulu itu terjadi perbedaan madhab. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah jelas, pokoknya Allah itu beda semua dengan makhluknya sampai omongannya pun beda, nggak pakai suara, nggak pakai huruf, itu yang asli, firman yang asli. Nah, ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah di zaman Khalifah Al-Ma'mun, di zamannya juga Khalifah Mu'tasim dan Al-Mutawakkil. Tiga khalifah ini terjadi pemahaman-pemahaman di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan para khalifah ini tadi berfaham Mu'tazilah yang memahami bahwasanya omongannya Allah itu ya sama dengan makhluknya, pakai huruf, pakai suara. Ini kan nggak benar. Ahlussunnah nggak seperti itu. Ahlussunnah yang tadi itu Allah omongannya nggak memerlukan huruf, nggak memerlukan suara karena Allah Maha sempurna. Akhirnya zaman itu banyak ulama Ahlussunnah yang ditangkap, disiksa, bahkan ada sebagian yang dibunuh gara-gara mengajarkan akidah yang seperti ini. Kalamnya Allah, firmannya Allah itu yang asli, nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Ini dianggap sesat sama pemerintah, ditangkapi para ulama itu. Sampai akhirnya ada ulama yang sangat besar, Imam Ahmad bin Hambal. Niku kan salah satu muridnya Imam Syafi'i. Ulama besar yang punya madhab. Salah satu imam madhab 4 itu kan ada yang namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ini ulama Ahlussunnah semua. Imam Ahmad ditangkap. Beliau disuruh ngomong, disuruh ngakui Al-Quran itu hadis. Pakai huruf, pakai suara, firman Allah itu yang asli ya pakai huruf, pakai suara. Hadis, maka beliau enggak. Quran itu kodim itu enggak sama dengan omongan makhluk, enggak pakai huruf, enggak pakai suara yang asli. Maka beliau ditangkap, disiksa. Ditangkap, disiksa.
Kenapa Imam Ahmad bin Hambal seperti itu? Karena jadi panutan. Beliau harus ngomong yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ini takut atau pakai cara lain, nanti diikuti sama orang yang masyarakatnya atau orang bawah, maka berbahaya. Beliau ini tokoh, maka harus tegas. Yang benar ini, yang salah ini. Saat itu beliau ditangkap, disiksa. Di sisi lain Imam Syafi'i juga ditangkap. Imam Syafi'i ditangkap, kemudian beliau juga disuruh membuat pengakuan bahwasanya kalamnya Allah itu hadis, butuh huruf, butuh suara. Imam Syafi'i kemudian ngomong, beliau mengatakan At-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Qur'anu haula'i makhluqat. Beliau ngomong begini, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran, yang mana semua ini adalah firman Allah. Ini semuanya ini adalah makhluk, butuh huruf, butuh suara, adalah makhluk, begitu. Makhluk itu maknanya ya berarti bukan sifatnya Allah. Akhirnya beliau dibebaskan. Ketika ditanya, wah Imam, engkau kok ngomong Al-Quran itu makhluk, kitab-kitab firman Allah itu makhluk, kok podo be makhluk? Maksudku tuh ini jariku. Zabur, Injil, Taurat, Quran ini, maksudnya ini itu, ini empat ini, jari saya ini maksudnya. Ketika ditanya kemarin, yang tak maksud tuh jariku papat ini loh makhluk, bukan kitab, bukan firman Allah, kitab-kitab tadi itu. Jadi beliau merekayasa biar selamat. Akhirnya beliau menyelamatkan diri, pergi ke Mesir. Sampai sekarang makam beliau wafat di sana, dimakamkan di sana. Kuburan Imam Syafi'i ada di Mesir sampai sekarang, diziarahi oleh seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sing umroh atau haji ada yang paket ke Mesir, itu ziarah ke Imam Syafi'i diantaranya. Nah, ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir, itu beliau mimpi Rasulullah SAW, bermimpi ketemu Nabi. Maka dalam mimpi itu Rasulullah SAW beliau mengatakan pada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, Bashir Ahmad bin Hambal bil jannah ala balwa tusibuh. Wahai Imam Syafi'i, kalau kamu nanti sempat ketemu Ahmad bin Hambal, muridmu yang disiksa sekarang, ditangkap oleh pemerintahnya karena dianggap sesat, maka kasih tahu dia bahwasanya dia dijamin diberi kabar gembira akan dimasukkan surga oleh Allah karena memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya berita itu disampaikan pada Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian beliau mengatakan, Allahul Musta'an, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Yang bisa nolong saya sampai saya bisa tetap pendirian mempertahankan akidah Ahlussunnah Jamaah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Alias beliau enggak sombong. Walaupun sudah dikabari mlebu surga, yang mimpi gurunya Imam Syafi'i, yang jelas mimpinya pasti bener. Wong soleh niku nek mimpi pasti bener. Ida qtarabaz zaman lam takat ru'yar rajuli takdzib. Ketika akhir zaman itu sudah dekat, artinya umat Nabi Muhammad ini, kalau ada orang soleh yang mimpi, maka mimpi itu adalah kabar gembira, mimpi itu adalah benar, gak akan meleset. Apalagi yang mimpi orang soleh, orang alim, wali sekelas Imam Asy-Syafi'i. Dikabari kamu masuk surga wahai Ahmad bin Hambal, maka beliau pun tidak jumawa, gak sombong. Beda nek kalau jenengan dikabari misalnya Imam Syafi'i, ojo Imam Syafi'i wis dikabari Pak Syafi'i, aku nduk bengi ngimpi sampai dijamin Kanjeng Nabi mlebu surga. Wah, sendadi wis surga, wis gak usah ibadah, gak usah lapo-lapo, wis jaminan surga. Nah niku nek kula jenengan nggih.
Nah Imam Ahmad bin Hanbal enggak, beliau malah tawaduk, beliau malah semakin menambah ibadah syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Niki di zaman itu benar-benar ajaran ahli sunnah wal jamaah itu ditekan sampai ketika 3 khalifah ini sudah berlalu, masuk di zaman khalifah setelahnya, yaitu khalifah yang namanya Khalifah Al-Ma'mun. Okay. Beliau bukan Khalifah Al-Ma'mun, di zaman setelah itu, yaitu di zaman Khalifah Al-Wathiq. Setelah zamannya Mu'tasim, Mutawakil dan Ma'mun. Ini 3 ini yang genting, Ahlussunnah Jamaah ditekan saat itu. Setelah 3 ini berlalu, di Khalifah Al-Wathiq Imam Ahmad dibebaskan. Baru dibebaskan setelah ganti pemimpin, dibebaskan dan beliau dimuliakan sebagai imam besar Ahlussunnah wal Jamaah, panutan umat di zaman itu. Tapi melalui proses sedemikian rupa, disiksa, di penjara. Subhanallah, orang-orang dulu tidak hanya ngaji ngeten iki, tapi benar-benar memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai rela di penjara, sampai rela disiksa, bahkan ada yang dibunuh, bahkan ada yang dipenjara sampai 3 periode, 3 pemimpin ini tadi, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an jami'is shalihin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tadi, firman Allah beda dengan omongan makhluk yang butuh pada huruf, butuh pada suara. Karena itu firman Allah ini ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan titel mukalamah niku iso ngomong langsung kali Gusti Allah. Dibuka penutup, dibuka hijab, bisa mendengar langsung firman Allah tanpa harus diterjemah melalui suara dan huruf. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar telah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam tanpa penerjemah Jibril, pakai huruf, pakai suara, tanpa penerjemah. Nabi Musa langsung diajak ngomong oleh Allah. Maka saat itu Jibril yang ada di dekat Nabi Musa tidak bisa mengetahui firman Allah itu apa arahannya, apa isinya, Jibril tidak tahu. Yang dengar, yang tahu cuma Nabi Musa. Dibuka pendengaran Nabi Musa hingga langsung beliau bisa mendengar firman Allah tanpa perantara huruf dan suara, tanpa perantara penerjemah yaitu Jibril. Maka ketika itu Jibril tidak paham, tidak tahu apa yang diomongkan Allah ke Nabi Musa. Yang tahu cuma Nabi Musa dan Allah. Sampai saat itu Allah mengatakan, inni ja'altu fika asyrata alafi sam'in hatta sami'ta kalami wa asyrata alafi lisanin hatta ajabtani. Wahai Musa, aku jadikan pada dirimu 10.000 kuatnya pendengaran sampai engkau benar-benar bisa menerima kalamku yang tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian aku ciptakan pada dirimu 10.000 lisan sehingga engkau bisa menjawab apa yang aku utarakan tanpa melalui lidahmu. Saat itu Nabi Musa benar-benar langsung mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala yang asli, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa perantara itu. Maka para ulama mengatakan kalau Nabi Musa pernah mendengar firman Allah yang langsung tanpa perantara huruf dan suara, tanpa Jibril, maka Rasulullah pernah juga langsung menerima firman Allah tanpa suara, tanpa huruf, tanpa perantara Jibril. Bahkan Rasulullah lebih dari itu bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Isra Mi'raj. Niku kan ndak ono Jibril, langsung Rasulullah ngomong langsung sama Allah, Allah ngomong langsung ke Nabi, dan Rasulullah langsung bertemu sama Allah Subhanahu wa
wa taala. Niku dibahas ketika peringatan Isra Mi'raj, ya. Nah, di situ para ulama mengatakan kalau Nabi Musa diberi kedudukan mukalamah bisa mendengar firman Allah yang asli, maka Nabi Muhammad lebih dari itu, bisa mendengar firman Allah yang asli plus ketemu Gusti Allah. Maka Nabi Muhammad jelas menjadi Nabi Rasul yang paling mulia, mengalahkan Nabi dan Rasul siapapun itu, Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain di bawah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukur kita menjadi umat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam selesai menerima wahyu firman langsung dari Allah, yang mana beliau saat itu berada di tempat yang namanya Gunung Turisina. Beliau pulang balik ke Bani Israel. Saat itu wajah beliau setelah menerima firman Allah bercahaya luar biasa, glowing, bercahaya luar biasa, sampai-sampai diriwayatkan itu di dalam kitab Al-Jauharah, saat Nabi Musa pulang dari Turisina menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantara tadi itu, wajah Nabi Musa bercahaya sampai-sampai umatnya itu kalau lihat wajah Nabi Musa saking silaunya langsung buta. Yang lihat wajah Nabi Musa langsung buta semuanya. Maka Nabi Musa saat itu mendekat kepada orang-orang yang buta tadi, karena melihat wajah beliau, diambil baju mereka, dilapno di wajah mereka, kemudian mereka bisa kembali melihat. Semuanya dilapi kabeh. Setelah itu Nabi Musa memakai serban yang ditaruh di atas kepala, kerudungan gitu, sampai wajahnya nggak kelihatan. Pakai serban ditakokin dhuwur koyok kerudungan ngeten, sampai wajahnya nggak kelihatan. Karena kalau sampai kelihatan dilihat oleh umatnya buta langsung, karena nggak kuat menerima bekas daripada firman Allah yang pernah diterima Nabi Musa alaihissalam. Sampai kudungan Nabi Musa itu tutupan wajahnya dengan kerudung, dengan serban tadi, seumur hidup sampai wafat. Itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi istimewa, salah satu Nabi yang pernah mendengar firman Allah tanpa perantara huruf, tanpa perantara suara, dijuluki Al-Kalim. Nabi Musa itu Al-Kalim, Nabi yang memang langsung pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang asli. Nah, karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini kita wajib meyakini Tuhan alias sesembahan kita yaitu Allah itu beda dengan makhluknya. Dari segi apapun yang namanya Tuhan itu harus beda semuanya. Bahkan omongannya pun beda, tidak membutuhkan huruf, tidak membutuhkan suara. Karena itu ini pelajaran akidah yang menjadi rangkuman beliau sebutkan di kitab ini di awal-awal ini, agar kita paham benar maha sempurna Tuhan, maha sempurna Allah, yang mana Dia tidak menyerupai apapun dan siapapun dari seluruh makhluknya. Tidak ada yang serupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat Tuhan yang sejati. Maka alhamdulillah kita diberi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semakin dikuatkan iman kita, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertambah kita ilmu di majelis yang semacam ini, kecuali harapannya iman kita tambah kuat. Jangan asal datang pulang, tapi majelis ilmu semacam ini semakin kita tahu, semakin kita kenal sifat Allah, nanti dijelaskan juga sifat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, maka semakin iman kita semakin kuat, semakin kita dekat sama Allah, semakin kita dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga harapannya kalau jenengan bukan hanya selamat di dunia, selamat di akhirat, tapi harapannya mungkin nek mlebu surgane rodok dhuwur, nek perlu paling dhuwur. Amin Allahumma amin. Insyaallah akan dibahas besok kalimat syahadat yang berhubungan dengan syahadatul Rasul, yaitu Muhammadur Rasulullah, dan sifat-sifat
inti Nabi Muhammad itu apa? Wajib kita ketahui. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sudah kita bahas semuanya, baik yang makna secara global atau makna secara perinci, yaitu Allah sempurna sifatnya sudah kita bahas semua. Maka besok kita akan masuk pada separuh kalimat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Ada beberapa hal yang wajib kita ketahui tentang siapa itu Rasulullah, bagaimana keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan diberi umur panjang sehat walafiat, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.